Nah, ini ada bab yang menarik, bab jawazi laknah ashabil ma'asi wailul makniyin atau muayyanin. Boleh, nah ini lagi, boleh melaknati ahli maksiat, tapi jangan sebut namanya. Sebut misalnya mudah-mudahan para orang-orang zalim dilaknati Allah gitu. Jangan sebut mudah-mudahan dia dilaknati. Ini hadisnya bilang begitu, babnya bilang begitu. Qala Allah Ta'ala ala la'natullahi 'alal zalimin. Ingatlah laknat Allah diberikan kepada orang-orang zalim. Jangan disebut nama, Pak. Jangan sebut nama. Sebab orang itu ada prosesnya. Sekarang kita melihat orang ini zalim dengan segala keburukan. Tapi siapa yang bisa menjamin dia tetap zalim sampai mati? Bisa jadi dia tobat. Kalau tobat kan nggak bisa dilaknati lagi. Makanya saya kalau lagi bimbing skripsi, lalu di skripsi itu menyebut fenomena, nyebut kutip berita, lalu misalnya nyebut Mawar melakukan ini, saya bilang jangan sebut namanya. Sekarang dia melakukan kejahatan, tapi dia bisa tobat. Banyak perampok yang tobat lalu jadi baik, banyak orang yang jahat lalu jadi baik. Tapi gimana? Sebut saja ada orang gitu, ada orang yang melakukan ini, jangan disebut nama. Nah ini nama babnya adalah jawazul la'ni ashabil ma'asi ghairil muayyanin. Boleh melaknati orang-orang yang suka maksiat, tapi jangan disebut namanya. Ini Al-Quran menyebut falaknatullahi 'alal zalimin. Allah melaknati orang-orang yang zalim. Berarti ya boleh laknat, boleh yang dilaknat orang zalim. Kemudian qala Allah Ta'ala fa'adzana mu'adzinun bainahum an laknatullahi 'alal zalimin. Seru, ada orang yang menyuruh bahwa laknat Allah diberikan pada orang zalim. Dua ayat ini menyatakan bahwa Allah melaknati, tapi laknatnya tidak disebut untuk siapa, yang disebut untuk orang-orang zalim. Jadi kalau orang ini zalim, dia dapat laknat, tapi ketika dia sudah tidak zalim, laknatnya nggak lagi melekat pada dia. Zalim manusia itu kadang bisa berubah menjadi baik, Pak ya. Wa sabata fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anal wasilah wal mustawsilah. Dalam hadis dinyatakan Nabi banyak melaknati juga beberapa kelompok orang, tapi nggak disebut nama. Yang pertama wasilah, orang yang minta disambung rambut. Orang yang menyambung rambut, dan mustawsilah, orang yang minta disambung rambut. Kenapa orang yang disambung rambut itu dilaknati Nabi? Karena zaman dulu orang menyambung rambut itu tujuannya untuk manipulasi. Yang asalnya dia seperti ini tapi dipermak sehingga kelihatan berbeda. Saya nggak tahu kalau Bapak nonton YouTube, saya juga nonton YouTube, kadang ada ini Pak, ada video pendek orang yang wajahnya biasa saja tapi lalu dandan make up jadi cantik gitu. Bahkan ada yang sudah nenek-nenek di make upin jadi cantik, jadi muda gitu. Jadi kan dia membohongi orang lain. Orang lain sudah terlanjur suka, mungkin dia tertarik, lalu menikah, lalu pas cuci muka berubah jadi ibu siapa ya? Nenek siapa ya kok? Itu kan ada supaya menipu. Nah, dulu Nabi melaknati karena ada orang menipu penampilan yang asalnya seperti ini menjadi lebih keren dengan cara berbohong. Itu Nabi melaknati, Pak. Ada lagi la'anallah akilar riba. Allah melaknati orang yang makan riba. Kemudian wa annahu la'anal musawwirin. Nabi melaknati orang-orang yang musawwir. Musawwir itu yang membuat gambar dan membuat patung. Nah, lagi-lagi apakah ini dipahami sebagai umum atau patung-patung yang disembah? Nah, nanti pendapat yang moderat ini adalah orang yang membuat patung untuk sesembahan, karena dia tahu ini patung akan dijadikan sesembahan, tapi dia bikin juga gitu. Tapi ada yang pendapat yang lain menyatakan dia semua bentuk gambar dilarang. Wa annahu qala anallah man apa ini? Enggak baca, mata saya kriat. Oh, man ghayyara manarul ard. Allah melaknati orang yang mindahin patok tanah. Patok tanah, dia punya tanah dilebarin dikit gitu Pak.
Saya mohon maaf, saya kalau jalan tuh sering lihat Pak, ada tiang listrik dalam rumah itu Pak. Ada tiang listrik juga di dalam pagar rumah. Saya nggak tahu tuh gimana caranya, apa pemerintah bikin tiang listrik di tanah orang atau orangnya maju tanah. Tapi saya punya tetangga Pak, sekitar 15 tahun saya bertetangga dengan dia itu. Dia cerita memang, dulu ini jalannya lebar. Saya majuin aja 2 meter rumah saya gitu. Dia ngaku ternyata. Sekarang jadi sempit Pak, jadi kalau udah ada 2 mobil itu ya salah satu harus mundur nyari, karena dia ngaku dan tetangga yang lain juga, jadi jalan yang selebar ini tuh tinggal jadi buat 1 mobil doang. Tapi uniknya ceritanya nggak kayak ngerasa bersalah ya. Di rumah saya juga punya kasus yang sama. Jadi istri saya itu punya tanah dikasih sama orang tuanya, ini suratnya buat istri. Nah kemudian kita ukur, nah ternyata tanah itu kena rumah orang lain. Orang lainnya bilang dengan jujur, mohon maaf, sebenarnya saya tahu bukan tanah saya, jadi saya ngambil sekitar 3 meter lebarnya. Kalau bisa dihalalin aja. Saya bilang, ini orang ngambil tanah, minta dihalalin gitu. Tapi mertua saya nggak bilang apa-apa, biarin aja gitu. Akhirnya saya bilang, udah kembaliin aja surat tanahnya, nanti sementara kita belum butuh tanah gitu, dikembalikan. Tapi ada yang begitu Pak. Itu namanya ghayyara manarul ardh, yang merubah patok tanah. Orang ngerasa sepele, itu nggak sepele itu Pak, nggak sepele. Jadi ada kalau di sini nggak tahu, di sini perumahan sih, jadi nggak ada yang ngambil tanah ya. Kalau di non perumahan mungkin ada. Jadi ada beberapa tempat yang kalau saya lewat tuh saya dapati, jadi tiang listriknya benar dalam rumah Pak. Dan saya tahu ada daerah yang dulu jalannya lebar jadi sempit. Awalnya tuh gini, kalau di beberapa modus yang saya lihat itu, pertama dia naruh pot kembang gitu di depan rumahnya, lalu potnya dikasih semen, lalu kemudian potnya geser ke situ, ke depannya lagi. Yang semen ini kemudian dikasih pagar. Nah, pot yang kedua ini di luar pagar. Itu saya kira sih kita nggak melakukan ya, tapi ada yang melakukan, dan Nabi sudah bilang jangan. Dan orang yang seperti ini Nabi doakan buruk ternyata. Tapi Nabi nggak sebut nama, pokoknya siapapun melakukan mindahin patok gitu kira-kira. Kemudian dalam hadis lain, ma'annahu la'anallah asyariku yasriku baydo, Allah melaknati pencuri telur. Masa orang nyuri telur dilaknati? Nah, Sayyidina Ali pernah ditanya, bagaimana mungkin orang mencuri telur kok dilaknati? Kata Ali, karena kalau orang sudah mencuri telur, dia akan mencuri ayamnya. Kalau udah biasa nyuri ayam, dia nyuri kambing. Udah biasa nyuri kambing, dia nyuri sapi. Karena yang namanya pencurian itu ada tahapan, ada prosesnya. Nggak mungkin orang langsung nyuri besar. Maka yang dilaknati oleh Allah dan Rasul adalah orang yang memiliki profesi pencuri, walaupun yang dicuri ya barang-barang remeh. Tapi alhamdulillah sekarang udah jarang pencurian helm ya Pak. Gak tahu kalau masih ada, perasaan saya sudah enggak ya, mungkin alhamdulillah udah relatif aman. Kalau dulu tuh pentil motor aja dia nyuri Pak. Saya zaman dulu tuh ada pentil yang bentuknya kayak nanas, kayak granat, itu beli 10.000 tuh Pak. Ada aja yang nyuri itu. Sekarang alhamdulillah udah nggak ada ya. Karena nanti ada orang yang mencuri bukan karena butuh, tapi karena hobi. Nah yang seperti ini dilaknati oleh Allah. Kemudian ada lagi, la'anallah man la'ana walidayhi, Allah melaknati orang yang melaknati orang tuanya. Wis, saya belum dapat contohnya nih, mungkin Bapak ada yang bisa menceritakan, tapi saya belum dapat ada orang mencaci maki orang tuanya sendiri ya. Ada Pak di berita-berita kayaknya itu. Tapi nggak tahu di mana itu. Melaknati orang tua ya Allah. Kemudian ada la'anallah man dzabaha bi ghairillah, Allah melaknati orang yang menyembelih hewan untuk sesembahan selain Allah, untuk untuk penunggu-penunggu gitu. Di Bekasi itu masih ada tempat yang masih ada itunya Pak, sesajen-sesajennya gitu. Ya. Kemudian man ahdatsa fiha hadasan au awi muhdisan wa alaihi la'natullah wa malaikatu wan nasi ajmain, orang yang
membuat inovasi buruk dalam agama atau memfasilitasi inovasi buruk dalam agama, maka dia layak dilaknati oleh Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Karena agama itu sakral, dia yang membuat kita masuk surga. Lalu ada orang yang merusak agama, ini layak dilaknati oleh semua orang. Kira-kira begitu. Artinya bahwa Nabi dan Allah melaknati banyak orang yang melakukan dosa-dosa tertentu. Tapi lagi-lagi yang dilaknati sifatnya, orang yang begini, bukan namanya. Kemudian Nabi pernah berdoa, Allahumma la'an ri'alan wa dzaqwan wa usayyah asaw Allah wa rasulah. Jadi Nabi pernah ngirim delegasi dakwah ke satu tempat. Delegasi ini datang damai tapi sampai sana dipenggal. Lalu Nabi mendoakan, mudah-mudahan Allah melaknati orang-orang jahat yang memenggal delegasi yang saya utus. Kemudian ada lagi, la'ana al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknati Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi sebagai tempat sujud. Nah, tempat sujud. Wa annahu la'ana al-mutashabbihin minar rijal bin nisa wa mutashabbihat bin nisa bir rijal. Nabi juga melaknati orang-orang yang laki-laki tapi berpenampilan kayak perempuan, dan perempuan yang berpenampilan kayak laki-laki. Ini kan menipu, Pak, dan ini merepotin, Pak. Kita kalau ketemu laki-laki kayak perempuan tuh mau dipanggil emas, ntar dia tersinggung. Dipanggil mbak, kayaknya nggak mbak deh kayaknya sih. Wajah-wajahnya wajah-wajah cowok gitu. Ada yang begitu. Ada lagi, Pak, nih yang menarik. Laknat untuk orang yang ijtanibul la'anin, kata Nabi, jauhilah tempat-tempat yang memicu laknat. Apa itu? BAB di tengah jalan. Nah, itu BAB tengah jalan itu orang lagi jalan, ya ini apaan, empuk-empuk, ya. Nah itu siapa yang BAB di sini, kurang ajar, jadi laknat, Pak, ya. Itu ada yang begitu ya. Cuma di sini nggak ada kayak di Bintaro, Pak, ya, tabrak mobil orang BAB di tengah jalan, ya. Tapi mungkin dulu ada orang yang BAB-nya di situ, termasuk BAB dan pipis di mata air. Mata air ada sumur kecil, tiba-tiba dia BAB di situ. Ada orang mau minum kebauan, jadi nggak jadi minum. Gitu. Ada yang begitu, ada ya. Nah yang kayak gini nih orang, maksud saya tuh udah nggak normal, sehingga ya dilaknati. Apa yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini? Ternyata Allah dan Rasulullah pernah melaknat. Nah, yang perlu kita ingat, laknat Allah dan Rasulullah itu diberikan pada pelaku maksiat yang keterlaluan. Yang kedua, tidak menyebut nama. Maka kita boleh melaknati, mudah-mudahan Allah melaknati para pemimpin yang jahat gitu. Jangan sebut nama, Pak. Kalau sebut nama bisa jadi dia nggak jahat tapi diduga jahat. Atau sebenarnya dia jahat betul tapi nanti dia taubat. Nah, kan gitu. Ya kalau Yahudi boleh, Pak. Mudah-mudahan Allah melaknati Yahudi, itu boleh. Karena semua Yahudi jahat. Versi saya ya, Pak, ya. Versi saya. Baik, wajib hadil alfadz fi sahih. Semua hadis ini ada dalam hadis sahih. Ba'duha fi sahih Bukhari wa Muslim, wa ba'duha fi ahadima wa in maqasad fil ikhtisar bil isyarah ilaiha wa sadkura mu'dhamma fi abwabiha min hadil kitab. Saya sebutin secara umum supaya secara umum saja. Detail-detailnya nanti disebut lagi dalam bab-bab selanjutnya. Maka melaknati boleh, termasuk Nabi Ibrahim pernah melaknat juga. Namanya menggunakan uf itu bahasa, itu uf. Itu uf juga, Pak. Ya, Al-Quran melarang wala taqul lahuma uf, jangan pernah bilang uf ke orang tua. Walaupun orang tua salah, nggak boleh. Tetapi Nabi Ibrahim pernah bilang ufil laka ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Jadi Nabi Ibrahim pernah menggunakan kata uf untuk orang-orang yang menyembah menyembah berhala-berhala, termasuk pada bapaknya yang menyembah berhala. Jadi artinya bukan berarti kata-kata buruk itu nggak boleh keluar, boleh, tetapi pastikan memang layak untuk diberikan kata buruk itu saja. Jangan asal-asalan, apalagi cuma didasari oleh
hal yang tidak jelas. Harus pasti bahwa dia layak. Misalnya saya melaknati Yahudi, boleh, karena dia jahat. Gitu. Saya melaknati Zionis, boleh, karena dia jahat. Jelas jahatnya. Jelas ya. Nah, menggunakan apa namanya? Nabi Ibrahim menggunakan uf. Nah, maka kalau nanti Bapak dapati kalau ada ulama yang masih menggunakan diksi buruk, itu mungkin ulamanya menganggap orang ini sudah layak untuk diberikan diksi buruk. Jadi jangan kemudian kita dalam otak kita bilang, wah berarti mubalik ini jelek, bukan. Jangan-jangan dia memilih ketika menilai orang ini menurutnya jelek banget sehingga layak dilaknati. Padahal menurut kita nggak jelek-jelek amat gitu. Terus gimana? Kalaupun dia salah dalam melaknati, kita jangan ikut melaknati dia, Pak. Jangan. Nanti sama salahnya. Mubalik ini menjelek-jelekan ini, dia jelek. Lalu kita menjelekkan mubalik ini, sama-sama jelek ini. Yang ini menjelekkan mubalik, kita menjelekkan orang ini gitu. Jangan. Menurut saya sih orang lain akan melakukan itu dan kita nggak perlu ikut menjadi buruk dengan mereka. Menurut saya. Tapi kadang-kadang hal sepele juga jadi buruk, Pak. Bapak baca koran, cek komen bagian komen ketika timnas kalah kemarin dari Irak ya, Pak. Oh, pemain apa ada yang begitu. Dan saya sempat lagi baca komen itu. Alhamdulillah kemarin menang semalam ya lawan Vietnam. Kalau kalah hancur gitu. Nah, kita nggak usah ikut-ikutan buruk, jelek-jelek. Tapi kan dia memang main jelek ya. Kalau kita yang main lebih jelek lagi sebenarnya. Kalau kita yang jadi timnas itu sudah bagus, cuma lawannya lebih bagus. Nah, baik, jadi boleh melaknati kalau tadi syaratnya pertama yang dilaknati sifatnya, tidak nyebut detail identitas orang, karena orang ini bisa berubah. Nanti banyak sekali orang-orang jahat yang Allah kasih hidayah lalu menjadi baik. Jangan dilaknati. Jadi gunakan sifat az-zalimin, al-kafirin, al-fasikin gitu misalnya ya. Nah, yang kedua, dalam kondisi-kondisi tertentu kita boleh melaknati, termasuk yang dilakukan Nabi Ibrahim. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Tapi sebisa mungkin walaupun boleh jangan digunakan kebolehannya. Cuma boleh, bukan sunnah atau wajib.